Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Sampai kita mampu dan bisa dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lewat media online ini dengan satu tujuan dan satu maksud, adalah untuk bersama-sama kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dan kita menuntut ilmu dengan niat liwajhillah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Para pemirsa yang budiman, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas surat Ad-Duha sampai sesi pertama, kedua dan ketiga. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan sesi dari penjelasan surat Ad-Duha. Maka di minggu yang kemarin kita sudah sampai pada ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada kalimat atau ayat selanjutnya, yakni alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan dhallan ay al-ghaflah, dalam keadaan lalai, fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu. Maka di dalam ayat ini para ulama tafsir menjelaskan beberapa makna yang terkandung di dalam ayat ini, yang semuanya sesungguhnya mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat perlu untuk kita ketahui bersama, karena bukan hanya bermakna seperti makna zahiriyah yang kita pahami, misalnya kalimat ad-dhalal adalah kesesatan, tidak. Maka para ulama menjelaskan itu agar tidak terjadi kontradiksi antara apa yang kita pahami dengan apa yang dimaksud oleh ayat itu sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la wajadaka dhallan fahada, maka para ulama tafsir menjelaskan tentang makna dhal, yakni dhallan di sini bukan bermakna sesat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dalam keadaan tersesat, karena beliau adalah seorang nabi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Thaha ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk memberikan penjelasan tentang Nabi Muhammad ketika berfirman la yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tiada Tuhanku menyesatkan aku dan tiada pula melupakanku.
bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah dalam keadaan sesat. Maka bagaimana memahami ayat ini sepintas lalu seperti ada kontradiksi di dalam surat Thaha ini dengan yang apa redaksi ayat di dalam surat Ad-Duha. Maka para ulama memberikan penjelasan, yakni ketika mengatakan kalimat ad-dhalalu huna ay bima'na al-ghaflah. Ya, di sini adalah bukan bermakna sesat, akan tetapi ada sedikit kelalaian. Tapi kelalaian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan karena kekurangan yang ada pada diri beliau, tidak. Tetapi sesungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebab, kemudian diberitahukanlah kepada seluruh umatnya. Seandainya tidak ada sifat lalai ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, bagaimana kita akan memahami sebuah hukum yang ada di dalam syariat Islam ini? Maka misalnya ketika Rasulullah SAW mengqadha salatnya karena terlambat bangun pada waktu subuh sampai terbit matahari, apakah kemudian Rasulullah lupa? Tidak. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Rasulullah untuk tidak bangun, untuk dijadikan sumber hukum nanti oleh umat-umat setelahnya. Bayangkan seandainya tidak terjadi seperti itu, maka tidak akan ada mungkin bagaimana kita menghukumi salat itu diqadha atau tidak. Sama seperti ini. Kelalaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya dia berbuah manis. Kita jadi mengetahui sebuah ayat, kita mengetahui sebuah hukum, dan kita diberikan ternyata kita tidak boleh mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan masa depan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita flashback ke ayat sebelumnya, bahwa ketika Rasulullah didatangi oleh sekelompok kaum Yahudi dan bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, kemudian tentang Ashabul Kahfi, kemudian bertanya juga tentang Dzulqarnain. Apa jawaban Rasulullah? Ya, besok aku kasih tahu kalian. Besok aku akan kabarkan kalian. Tanpa mengatakan kalimat insya Allah di dalam jawaban beliau. Maka ini zahirnya seperti seakan-akan memang mendahului kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, padahal itu belum terjadi. Maka dengan sebab ini ayat itu kemudian diakhirkan, tidak diturunkan dalam tempo yang lumayan lama kita bahasakan, karena biasanya Rasulullah terus berkesinambungan. Tapi ini sampai ada yang mengatakan sampai 40 hari tidak turun ayat itu, sampai turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Maka di dalam ayat ini Allah kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan lalai, fahada, kemudian ia memberikan hidayah kepadamu. Kemudian apa makna annahu wajadaka ghafilan amma yuradu bika min amrin nubuwah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam posisi dalam keadaan lalai atas apa yang dikehendaki denganmu daripada perkara kenabian. Bahwa pertanyaan tentang masa lalu, Dzulqarnain, kemudian Ashabul Kahfi dan Ruh, itu adalah perkara ghaibiyah karena dia sudah terjadi. Maka ini adalah amrun nubuwah, adalah perkara kenabian yang hanya bisa diketahui dengan wahyu. Tetapi jawaban itu tidak dikatakan oleh Rasulullah insya Allah, maka terjadilah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kelalaian ini kemudian memberikan hidayah, memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Ada juga para ahli tafsir menjelaskan tentang kalimat ad-dhalal
Yani wa wajadaka dhallan fahada. Ini pendapat Imam Az-Zujaj. Beliau mengatakan lam takun tadri al-Qur'an, yani makna dhallan, arti dari kalimat dhallan itu adalah lam takun tadri al-Qur'ana wala syara'i'a fahadaka lidzalik. Yani sebelum engkau menjadi seorang nabi sama sekali engkau tidak tahu tentang Al-Qur'an itu. Dan engkau tidak pula tahu sama sekali tentang syariat Islam itu. Fahadaka lidzalik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Dalam bentuk apa? Mewahyukanmu, mengangkat engkau menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah engkau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian secara berangsur-angsur Al-Qur'an itu turun kepada kamu. Al-Qur'an itu turun kepada kamu, dan juga syariat-syariat tentang hukum-hukum selain daripada yang ada tertulis di dalam Al-Qur'an itu juga diturunkan kepadamu. Allah memberikan hidayah kepadamu. Maka kalimat di sini mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Allah Subhanahu wa taala menemukanmu tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi. Seorang yang tidak mampu, tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan itu. Ada hikmah besar di sini. Ada hikmah besar di sini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi. Itu untuk membuktikan bahwa apa yang keluar dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laisa hawan. Bukan berasal dari nafsunya. Walaysa min iradatihi, dan bukan karena keinginannya. Akan tetapi itu semata-mata apa yang keluar dari Rasulullah adalah berdasarkan wahyu. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada jalan bagi kafir Quraisy pada saat itu, orang-orang musyrikin, ketika mengetahui Nabi Muhammad seorang ummi, maka tidak ada daya dan upaya bagi orang-orang musyrikin untuk mengatakan itu dari Muhammad, walaupun itu pernah terjadi. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis, maka akan dikhawatirkan nanti akan ragu orang-orang. Tapi dengan ditutupnya Rasulullah dalam keadaan ummi, maka selesai. Semua yang keluar dari mulut beliau, dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari ketetapan beliau, itu semua adalah berasal dari wahyu, dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat ini mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Para pemirsa yang budiman, ada juga pendapat yang ketiga. Ketika menafsirkan ayat ini wa wajadaka dhallan fahada, yakni Imam Al-Kalbi Wasaddi wal Imam Al-Fira, ketika beliau menafsirkan ayat ini apa katanya? Yani wa wajadaka dhallan fahada, yani wajadaka fi qaumi dhalalin fahadahumullahu lak. Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu pada kaum yang sesat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka itu karena sebab dirimu. Kita tahu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, wilayah Hijaz, khususnya di Makkah, adalah orang-orang penyembah berhala. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, penuh hatta di pelataran Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala, berhala yang besar sampai berhala yang kecil. Maka penuh dengan kemusyrikan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya. Mereka membuat patung-patung kecil, berhala-berhala kecil, ada yang besar juga, sebagai perantara bagi mereka untuk menuju kepada Allah Subhanahu